Siang ini kita ada di tambak sumur ya, dengan ini Bang Ratno atau bisa disebut Pak Ratno, Bang aja ya Bang. Bang Ratno ya. Ini Bang Ratno adalah alumni dari BDP juga. Angkatan berapa Bang? Saya BDP angkatan 33 ya. Angkatan 33. Masih muda. Masih muda. Ya. Karena saya 45 beda dikit. Jadi lah. Iya. Betty. Ya, ini kegiatan apa Bang di sini nih? Ada kegiatan apa nih tambak di sumur ini? Oke. Bang Wildan. Ya. Kebetulan di tambak kita di sumur ini melaksanakan satu kegiatan usaha budidaya perairan ya di bidang tambak udang. Jadi yang kita usahakan adalah komoditas udang. Oh, komoditas Hanya udang. komoditas udang. Fokusnya jadi udang saja ya? Udang di sini? saja. Kebetulan sekarang yang spesies yang ada di Indonesia ini kan lebih banyak atau mayoritas mengembangkan usaha udang faname. Ini di tambak sumur ini ada berapa petak Bang? Di tambak sumur ini total kolam itu untuk yang operasional budidaya Iya. sekitar atau 33 kolam. 33 kolam. Kalau Ya. target produksinya berapa itu per siklus itu Bang? Kalau Dan produksinya sih karena kita memang tebarannya juga main di 100 sampai 125 ekor per meter ya. Iya. Jadi disesuaikan itu ya kisaran antara 20 sampai 30 ton. Oh, Jadi per hektar. Per hektar ya? Jadi masalah produktivitas itu terkait dengan masalah density. Iya, betul. Gitu. Jadi di sini sudah berapa lama ini kegiatan tambak di sini? Kegiatan di sini mulai dari tahun 2021 ya. Oh, 2020 antara 2020-2021. berarti sekitar 4 sampai 4 tahunan ya, 4 tahunan di sini. Nah, ini kan sekarang tambak udang ini dengan beritanya kan katanya banyak permasalahan ya, Bang. Yes. Itu permasalahan apa saja sih Bang yang biasanya terjadi di tambak udang? Ya, memang benar kondisi tambak udang saat ini ya bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Itu tidak terlepas dari masalah penyakit ya. Penyakit satu, dan kemudian yang kedua juga ketersediaan bibit telur yang memang betul-betul berkualitas dan menjamin SPM. Oh iya. Dan kita tidak tahu dan memang sulit untuk kita bisa melakukan traceability ke dalam next ini. Itu secara umum terkait dengan permasalahan ya Bang. Kalau di tambak sumur ini kondisinya apakah ada juga permasalahan ataukah di sini lancar-lancar saja selama proses budidaya atau gimana itu Bang? Umumnya untuk wilayah pertambakan di daerah sumur ini tidak terlepas dari terkait masalah penyakit IMNP. Oh, Nio. Ya, itu tiap periode dan memang semua tambak yang ada di seputaran wilayah kecamatan Sumur ini mengalami. Mengalami semua ya. Mengalami. Yang sering terjadi itu Mio saja kalau di sini. Mio, EHP, terus AHPND. Lengkap ya makin makin lengkap ya. Nah, itu sendiri di sini kan pernah terjadi kondisi penyakit. Nah, itu penanganan yang dilakukan di sini apa saja yang harus di treatment ataukah disiapkan supaya menanggulangi itu, Bang? Oke, jadi utamanya untuk melakukan pencegahan atau apa itu ya. Jadi kita upayakan dulu preventif. Preventifnya bagaimana? Ya, kita memiliki SOP di dalam kegiatan budidaya kita. SOP ini mulai dari persiapan, pengelolaan, pengelolaan budidayanya. Pengelolaan budidaya ini tidak terlepas dari kaitannya pengelolaan kualitas air, manajemen pakan, manajemen pencegahan penyakitnya. Jadi titik berat saya lebih cenderung fokus ke arah persiapan. Persiapan kita harus matang dulu. Ya. Jadi keberhasilan itu sangat tergantung persiapan ini ya. Yes. Berarti ya. Yes. Nah, persiapan itu kira-kira apa saja yang harus diperhatikan itu, Bang? Oke, karena ditambah kita dengan total yang 33 kolam tadi lebih
sudah atau sudah dilapisi oleh plastik HDPD, jadi seperti pembersihan kolam, terus pengeringannya harus maksimal, terus nanti ada treatment sterilisasinya yang memang harus disesuaikan dengan dosis yang pas, pencegahan tadi, masalah nantinya aplikasi-aplikasi apa aja yang dilakukan. Saya rasa teman-teman yang memang berkecimpung di dunia tambang sudah paham, sama saja. Jadi fokusnya di saat persiapan ya. Ya. Tapi pernah tidak misalkan persiapannya sudah bagus, ternyata selama berjalannya produksi ternyata tiba-tiba kena juga nih. Kena juga. Nah, itu kira-kira kenapa itu Bang? Kalau itu? Okay. Ketika persiapan kita sudah matang nih, Ya. tadi ada pertanyaan, kena juga nggak? Terkadang kena juga, gitu. Cuma tidak secara menyeluruh. Oh, hanya sebagian gitu ya? Sebagian saja. Ya. Gitu. Jadi kalau ceritanya nanti masalah penyakit gitu ya, apa INLP tadi atau Mio tadi, itu tidak terlepas dari masalah pengelolaan kualitas air. Kualitas air. Kualitas air kita harus kuat. Jadi data-data kualitas air kita harus pegang. Kalau di sini rutin ya pemeriksaan kualitas air? Rutin, karena kita juga punya mini lab. Oh, ada mini labnya sendiri ya. Jadi tidak perlu diambil sampel dibawa keluar ya, di sini bisa dikerjakan sendiri ya. Untuk kualitas air dari fisika kimia air, kita di mini lab kita, termasuk biologi dari segi TBC TBC-nya kita bisa. Tapi kalau untuk melakukan pengecekan secara PCR kita tetap keluar. Oh, tetap keluar untuk PCR-nya ya, untuk PCR-nya saja ya. Tapi secara umum untuk yang harian seperti itu di sini semua ya. Ya, jadi itu yang penting pada saat proses produksinya adalah memang kualitas air itu ya, yang untuk menjaga itu supaya kalau misalkan tanda-tanda Bang, bisa misalkan kira-kira kolam ini kemungkinan kena atau kolam ini kemungkinan tidak, biasanya itu bisa diketahui dari parameter apa itu Bang? Pertama kan biasanya kita melihat dari simptomnya dulu ya, gejala kondisi tingkah laku gudangnya, terus kita lihat postur badannya seperti apa. Nanti ciri-cirinya sudah terdeteksi, ini bahwa ini penyakitnya ini. Untuk memastikannya ya kita bawa ke lab luar untuk di PCR. Nah, ketika kita sudah tahu hasilnya, sebelum kita tahu hasilnya juga kita sudah melakukan pengelolaan biasanya perbaikan kualitas air, karena kan kita punya data tadi dari lab apa nih yang keluar dari standar parameter kualitas apa. Nah, itu yang kita perbaiki. Itu ada yang misalkan bisa diperbaiki, ada yang harus dipanen kan biasanya kalau kena seperti itu ya, atau kalau bisa dijaga terus? Kita tidak bisa tahan, otomatis. Otomatis. Kalau di sini targetnya panen itu sampai DOC berapa Bang? Kalau di sini kita untuk target sampai DOC berapa tidak ada target sebesar-besarnya. Karena makin besar gudang harganya beda-beda. Oh ya, jadi sesanggupnya daya dukung lingkungan juga kesiapan teman-teman untuk melanjutkan kegiatan budidaya tadi. Nah, terus kemudian tadi kan ya tidak ada batasan, artinya sampai sesanggupnya. Nah, tapi kalau kena penyakit itu biasanya di DOC berapa yang sering kena itu Bang? Umumnya yang saya rasakan di tambang ini ya, saya kebetulan juga baru di sini baru 2 periode, di 2023 itu di DOC 60-an, 60 hari, 70 hari mulai itu ada gejala. Memang di saat DOC itu satu pemberian pakan juga sudah banyak, pergantian air juga mungkin agak terganggu lah ya. Mungkin persiapan tanggungnya juga kadang maksimal. Umumnya kejadian penyakit itu munculnya di DOC. Di DOC 60 ya? Nah, itu apa penanganannya kalau misalkan ada yang kena? Kan tadi tidak semuanya kena, jadi ada sebagian yang kena gitu. Penanganannya seperti apa kalau itu? Pertama yang kita lakukan adalah biosecurity. Nah, biosecurity. Jadi personil yang ada di lapangan tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah kolam. Kamu urus kolam yang ini saja. Atau kalaupun dia mau urus kolam yang itu yang terkena penyakit, dia harus lakukan dulu penanganan di kolam yang tidak terkena penyakit. Jadi kita upayakan kolam yang memang sudah terindikasi terkena penyakit itu kita akhirkan di dalam pelaksanaan kegiatan.
mau kegiatan pembelian pakannya, mau kegiatan orang lab mengambil sampel airnya, itu kita jangan Terakhir. sampling. Itu terakhir ya. Jadi kalaupun ada yang kena sehingga tidak menular ke yang lain Yes. gitu ya. Ya. Jadi kita jaga supaya itu. Nah, kalau misalkan sudah tanda-tanda apakah ini misalkan sudah kena, apakah ini bisa dilanjut atau tidak, itu biasanya dari apa? Nah, kita lihat faktor infeksinya ya. Ya. Katakan memang di anconya sudah. Jadi anco itu juga bukan hanya semata-mata untuk mengetahui ya pakan kita habis atau tidak. Oh, Tetapi iya. dengan penggunaan anco ini kita juga bisa melihat bagaimana status kesehatan udang kita. Ya. Itu gimana itu Bang itu? Kita Lihat. lihat simptomnya tadi Nah. dari fisik udangnya Oh. bagaimana, apakah dia stres atau Yeah. memang sudah ada gejala indikasi Yeah. terinfeksi virus, penyakit, seperti itu. Dari Jadi kita lihat. Nah, yang kedua kita juga terkadang melakukan sampling. Oh, Dalam sampling, artian ya. Kita lihat ke sentral. Di sentral kita ini apakah di situ ada banyak moltingan atau banyak ada kejadian kematian udang dari situ. Jadi nanti kalau misalkan memang kita temukan ada kematian udang di situ, ya kita lihat nanti day to day-nya. Oh. Kematian ini semakin meningkat atau semakin menurun. Gitu. Iya, iya. Kalau meningkat terus mau nggak mau harus dipanen ya kalau Iya. Iya. Ya, tapi kalau masih misalkan setelah di treatment tiba-tiba ternyata turun, yang kematiannya masih bisa dilanjut seperti Masih itu. bisa dilanjut. Nah, itu kondisi ketika terkena penyakit. Nah, biasanya selain itu pada saat misalkan ada penyakit selain tadi ya untuk penanganan misalkan diakhirkan atau apa. Nah, terus apakah misalkan oh ini harus di flushing misalkan ataukah ini masih bisa itu DOC berapa? Yang tadi kan 60 nih. Misalkan DOC sebelum umur berapa ataukah ada DOC target berapa ketika dia flushing aja gitu. Enggak juga, enggak. Oh, enggak. Tergantung dari itu. Jadi kita lihat dari tadi aja tingkat kematiannya separah apa. Oh, gitu. Walaupun katakan udang masih kecil, Iya. tetapi memang kematiannya meningkat daripada ini nantinya menjadi bahan penularan kolam yang lain, kita flush. Oh. Kita flush. Nah, terus kemudian setelah tadi misalkan ada kolam yang terkena ya. Nah, nanti kan untuk siklus berikutnya digunakan ini Bang. Iya. Nah, itu treatmentnya bagaimana nih untuk kolam-kolam yang kena ini? Nah, untuk kolam yang kena intinya sih sebenarnya ya tadi karena Ya. kita juga persiapan itu tadi ya ada Ya. persiapan. Utamanya pengeringan secara total. Diusahakan tidak ada ya genangan air atau ya memang masih ada air itu diusahakan tidak ada. Betul-betul Jadi, kering. kering. Oh. Itu dilakukan untuk semua ataukah yang kena penyakit saja? Untuk semua. Oh, untuk semua. Jadi treatment itu untuk siklus berikutnya itu dilakukan untuk semuanya ya, Ya. bukan hanya misalkan khusus yang kena penyakit seperti Enggak. ini yang semuanya sama ya. Ya, jadi kita ambil penanganan yang kita anggap semua kolam kena. Oh, jadi istilahnya yang dilakukan ini maksimal ya. Maksimal. Jadi semaksimal mungkin persiapan ini sehingga memang siklus berikutnya aman semua gitu ya. Ya. Luar biasa. Jadi itu yang memang harus dilakukan juga ya mungkin ditambah-tambah yang lain juga mungkin seperti itu. Sama. Ya, harusnya sama ya. Sama. Iya. Karena masing-masing teknisi, Nah. masing-masing pengelola sudah punya SOP masing-masing. Iya. Nah, kalau dilihat dari masalah penyakit, selain masalah penyakit, Bang, kalau ditambah itu pada saat produksi itu apa yang kira-kira krusial gitu? Jadi gini, kita melihara udang ini tidak hanya memelihara udang, Oh, tapi apa? Medianya yang utamanya iya. betul-betul harus kita perhatikan. ya. Karena media hidupnya si udang ini di air, sebetulnya ya air ini yang harus kita perhatikan dulu. Menjaga airnya ini. Menjaga kestabilan airnya. Memang kalau kita bicara gampang. Iya. Pelaksanaan di lapangannya, wow. Betul. Nah, itu kan menjaga kualitas air ini kalau dilihat kan ya bukan hanya dari sisi teori ya. Kalau kita lihat kan kadang di praktek dengan teori kadang harus disatukan gitu. Nah, ini Bang Ratno mengurus kolam sebanyak ini sebenarnya background pengalamannya seperti apa Bang? Pengalamannya ya semenjak lulus ya, Iya. tahun 2001. 1 Maret 2001 saya lulus. Oh iya. Ya, kebetulan saya juga di bawah bimbingan almarhum Prof. Daniel Joko Iya. Suwanto.
di bawah bimbingan Pak Dr. Puput Iya. Mala ya. Jadi dari 2001 sampai saat ini memang kurang lebih hampir 24 tahun saya sudah berkecimpung di dunia budidaya perairan. Oh, itu udangnya berapa tahun itu Bang kalau dihitung? Udangnya dihitung berarti dari 24 tahun ya saya 16 tahun sendiri di bidang tambak udang. Wah, luar biasa. Jadi di udangnya sendiri itu sudah 16 tahun. 16 tahun, 4 tahun di pabrikan pakan Iya. sebagai technical support, terus 4 tahun juga di produk perusahaan obat-obatan buat tambak udang. Technical support. Iya, iya. Jadi pengalamannya sudah luar biasa banyak nih ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ini Bang, dari tambak udang ini kan nggak bisa hanya teori, artinya bahwa kalau kita buka hanya punya ilmu dari sisi teori kan nggak bisa jalan gitu ya, harus dari sisi pengalaman. Nah, kira-kira kalau pesan untuk orang-orang ya atau mungkin alumni kita yang mau buka tambak udang di pertama kali itu apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, ya buat rekan-rekan alumni dari BDP ya. Iya. Nah, pertama nih, tekun. Betul. Kalau kita mau terjun di bidang bidang usaha apa, utamanya itu kita harus tekun dulu. Ya, kenapa? Dengan ketekunan, insya Allah usaha kita bisa. Yang kedua, penelitian. Ya. Yang ketiga, mumpung mungkin masih belajar Iya. atau masih kuliah di kampus, betul-betul mau belajar. Ya. Perdalam ilmunya. Supaya apa? Supaya kita punya basic ilmu kita apa? Basic ilmu kita ya budidaya perairan. Ya tekuni. Karena apa? Itu nanti yang akan membawa kita ke dunia kerja, ya. Nanti seiring dengan pengalaman kita kembali lagi. Terkadang kita lupa gitu sama ilmu basic. Tapi ketika kita belajar lagi, dibaca buku lagi, kok ternyata ini masalahnya. Oh, iya. Itu yang akan menjadi pengalaman paling berharga. Jadi ilmu basicnya jangan dilupakan juga ya. Apa? Ilmu basic perkuat. Kalau ini Bang Ratno kan banyak juga ya saya lihat karyawan dari alumni kita kan juga di ini bekerja bersama. Nah, ini kira-kira pesan untuk alumni kita supaya nanti pada saat masuk ke dunia kerja terutama untuk ditambak ini kuat itu apa itu Bang? Ini kan saya lihat udah puluhan tahun lah jadi sudah merasakan itu. Ya utamanya ya tadi ya ketekunan, penelitian, kemauan. Mau untuk bekerja di bidang perikanan. Pada umumnya budidaya perairan pada khususnya ya. Ya budidaya perairan mau itu budidaya ikan, mau budidaya udang, kemauan. Jadi usaha tambak atau usaha perikanan itu sebetulnya usaha yang menjanjikan. Usaha yang menjanjikan. Tapi jangan lupa penuh dengan resiko. Oh iya, betul. Kenapa saya bilang harus ada ketekunan, harus ada ketelitian? Karena ini resikonya besar juga. Jadi itu tadi. Terus yang keempat, skill, pendalam skillnya, keahlian. Karena memang sebetulnya pada prinsipnya sebetulnya IPB lebih banyak ke ilmu-ilmu terapan ya. Betul. Nah, jadi itulah kita keilmuan ya, basic ilmuwan dan keahlian kita yang lebih fokuskan. Nah, ini saya dapat dari alumni juga bahwa alumni milenial ini kok sepertinya ketika kerja itu kadang tidak kuat tekanan gitu ya atau tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, itu gimana sih untuk memperkuat ini Bang? Kira-kira baik dari kami sisi kampus ataukah ke alumni itu sendiri? Ya yang utamanya sih kita memperkuat mental dulu ya. Oh, iya. Kalau kita dulu di zaman saya itu kan ya dulu ada ospek gitu ya. Oh, iya. Dulu ada ospek yang kebetulan ya karena memang dunia kita ya Bang Wildan juga lihat sendiri kondisi lingkungan kita sebetulnya kondisi lingkungan yang keras. Panas ya. Terus membutuhkan stamina fisik yang kuat. Jadi di awal masuk ini gitu ya, di awal masuk ketika kita mau berkecimpung di fakultas ya mental dulu kan. Mentalnya yang ya. dikuatkan. Karena apa? Ya memang lulusan alumni kita tidak semuanya bekerja di bidang perikanan, tapi dengan adanya persiapan mental yang kuat itu menjadi modal buat nanti kita berkecimpung di dunia kerja. Iya. Nah, ini modal mental ini kan sebenarnya saya lihat agak bergeser juga nih sebenarnya kan. Jadi kadang kalau kita dulu misalkan
ditempatkan di lokasi yang terpencil ya, apalagi sekarang kondisi ya rata-rata lah tambak ataukah usaha perikanan itu daerah-daerah terpencil. Nah itu anak-anak milenial rata-rata kan nggak kuat nih sekarang ya. Kebanyakan begitu. Jadi mereka kadang memilih tempat yang istilahnya di kota gitu ya dibandingkan dengan di pedesaan gitu. Nah ini bagaimana sih supaya mereka ya kuat juga, apa yang selain mental tadi, nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dibangun pada saat mungkin masih kuliah ataukah setelah lulus? Attitude. Ya, jadi tetap berpegang. Kalau filosofi itu ada filosofi, nggak tahu sekarang masih berpegang pada itu nggak ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ya. Ketika kamu menghargai ya kondisi sosial lingkungan setempat, insya Allah kamu akan menang. Ya, jadi kamu tidak akan mendapat masalah. Betul. Jadi sopan santunnya juga harus ini ya, bisa menempatkan diri. Bisa menempatkan diri. Ya. Istilahnya kalau kita mungkin awalnya di rumah kita anak mami gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke tambak ini ya harus kita juga berusaha menyesuaikan diri dengan ya. Nah, kemudian Bang ini kan mungkin Bang Ramton juga ada bekerja dengan teman-teman sekantor yang mungkin lebih senior gitu ya. Nah, ini kan banyak alumni kita kan begitu masuk ke pekerjaan ini kan banyak yang harus istilahnya diatur di bawahannya itu yang lebih senior gitu kadang-kadang. Nah itu kira-kira gimana supaya tetap bisa masuk gitu? Ya tetap ketika kita bekerja dengan senior kita, walaupun senior kita ini mungkin menjadi bawahan kita, tetap kita harus menghargai. Ya. Karena apa? Beliau yang lebih dulu mendapatkan ilmu dibanding kita. Ya. Jadi sharing dan diskusi itulah yang lebih kita utamakan ketika kita memang bertemu dengan senior. Jadi tetap bagaimana caranya kita harus bisa menghargai. Menghargai orang lainnya ya. Orang yang lebih tua. Orang lebih. Termasuk mungkin adik-adik atau teman-teman yang masih kuliah, jangan pernah lupakan orang yang sudah memberimu ilmu. Hormati guru-guru, hormati dosen-dosenmu ya. Supaya apa? Supaya ilmunya nanti bermanfaat. Begitu. Kalau dulu pengalaman kuliah Bang, yang berkesan dulu apa gitu Bang? Selama kuliah? Selama kuliah, ya memang jujur ya, waktu zaman kuliah saya agak nakal juga. Nakal dalam artian, ya mungkin saya kurang tekun. Dan itu pada akhirnya menjadi penyesalan saya saat ini. Kalau tahu kondisi saya bekerja saat ini, saya mungkin mau flashback lagi. Pasti saya akan tekun. Ternyata memang ya itu tadi, namanya penyesalan nggak ada di depan tapi di belakang. Saya merasa dulu zaman saya kuliah saya kurang tekun. Cuma kalau untuk berorganisasi mungkin saya ada lah lebihnya. Karena saya lihat kan mungkin generasi milenial ini kan kalau dilihat mungkin di perkuliahan atau apa sekarang tidak seperti yang dulu, maksudnya dari sisi minat atau apa. Kalau dulu kan kita misalkan menunggu dosen datang, menunggu ini. Nah ini sekarang mungkin agak mulai bergeser karena mungkin mereka lebih lebih bisa mencari ilmu di luar, menganggapnya gitu. Atau ilmu yang disampaikan di perkuliahan, kira-kira menurut mereka ternyata kok kayaknya yang disampaikan ini saja. Padahal itu ternyata penting ya Bang ketika lulus itu ya. Iya, karena apa itu tadi yang saya bilang. Beliau-beliau yang lebih senior dari kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, beliau itu lebih dulu dapat ilmunya ketimbang kita. Kalau dari segi pengalaman, jam terbangnya lebih tinggi mereka. Gitu. Dan kita harus hargai ilmu yang beliau kasih ke kita. Jangan disepelein. Ya, kalau sekarang memang ilmu dan teknologi sekarang berkembang. Dari Google aja bisa. Cuma ketika nanti prakteknya di lapangan belum tentu sesuai sama ini. Betul. Tiba ilmu dari orang-orang yang jam terbangnya lebih dulu dari kita. Itu tadi makanya hargai, hormati guru-guru ataupun senior-senior yang lebih dulu dari kita. Mempelajari ilmu di bidang budidaya. Jadi karena mungkin kita ngelihatnya kan ini di kelas saja ya, di kelas gitu ya. Padahal sebenarnya dosen-dosennya ini sebenarnya di luar ini sudah pengalamannya banyak gitu kan. Nah itu jangan sampai dianggap remeh sehingga perkuliahan malas atau ke praktikum malas. Karena saya rasa juga ketika sudah di dunia
yang beneran nih setelah lulus di perikanan, apalagi ternyata ilmu yang disampaikan di kuliah, praktikum yang kita lakukan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya, saya sendiri pada akhirnya menyesal. Jadi ya itu tadi, ketika kita ya menghargai ilmu, menghargai orang yang menyampaikan ilmu tersebut, insya Allah kita kepake di dunia. Iya, iya. Karena ternyata di dunia kerja ini ya ketemunya orangnya itu lagi ya. Iya. Ya karena memang saya juga sempat dengar gitu ya, bahwa sekarang ya, ini di jurusan sendiri gitu kan, saat ini tuh dosen yang nunggu mahasiswa, bukan mahasiswa yang nunggu dosen. Zaman saya dulu mahasiswa yang nunggu dosen. Karena apa? Itulah bentuk ya penghargaan kita kepada orang yang mau ngasih ilmu ke kita. Iya. Gitu. Jangan semata-mata siapa sih? Nggak ada cerita. Jadi ini juga pesan ya untuk teman-teman supaya ya kita pengennya adalah memang regenerasi ya Bang ya kan, karena kita lihat kan di dunia kerja apalagi perikanan ini alumni-alumni kita mungkin mulai banyak yang ambil di bidang yang lain gitu ya, hanya sedikit ya mungkin ada tapi cuman sedikit kan. Kita pengennya adalah regenerasi itu proporsinya banyak nih yang ikut yang ikut istilahnya melanjutkan lah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, karena perikanan ini sangat menjanjikan ya Bang ya. Sangat menjanjikan. Karena apa? Selama peradaban manusia ada di muka bumi pasti butuh pangan. Gimana caranya untuk mendapatkan pangan itu? Ya kita usahakan. Ya. Apakah kita eksploitasi dari alam atau dengan cara budidaya, manipulasi, pemeliharaan. Jadi kita juga harus juga memperhatikan bahwa ini bidang yang sangat menguntungkan atau istilahnya bidang yang sangat prospektif perikanan ini. Pasti. Karena masih panjang perjalanannya, karena teman-teman kadang boleh jadi di kampus kan melihatnya bahwa peluang itu tidak ada di perikanan, karena kita lihat kan mungkin kondisi baik dari pendapatan atau apa dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain masih kurang. Tapi ternyata mungkin kalau di tambak itu kan kita nggak cuman istilahnya dari pendapatan gaji pokok aja ya, tapi ada bonus dan lain-lain. Itu juga yang tinggal dilihat aja dari saya. Hampir 24 tahun tapi masih tetap menekuni bidang tambak karena masih menjanjikan gitu ya, sangat menjanjikan. Masih panjang waktunya. Jadi jangan takut. Ya. Dan ini juga teman-teman mungkin alumni yang banyak bekerja di sini ya Bang ya. Nah, ini kira-kira ilmu-ilmu dasar apa saja sih yang harus dimiliki gitu. Kadang kan mereka jago nih di ilmu-ilmu yang istilahnya teknologi terapan atau apa gitu ya, tapi ilmu-ilmu dasar apa yang kira-kira sangat diperlukan gitu. Oke. Di jurusan kita itu yang saya tahu ada 5 laboratorium. Iya, betul. Sistem, genetik, terus kesehatan ikan, terus nutrisi ikan, lingkungan budidaya. Kelima ini penting. Jadi apa yang sudah dilakukan, dirintis dari dulu ya, dari zaman senior kita itu sudah betul. Karena kelima bidang ini yang menjadi penentu kita di lapangan. Kenapa? Ketika kita mau buat tambak, kita harus punya ilmu ya. Ilmu ini ada di lab sistek dan lab lingkungan, engineering, pond engineering ya, terus di sistek. Yang kedua, ketika nanti tambaknya sudah jadi, kita butuh bibit genetik apa nih yang bagus, yang sesuai dengan kondisi lingkungan perairan kita. Nah, kita juga harus tahu. Yang ketiga, manajemen penyakitnya, karena lingkungan sekarang juga sudah mulai banyak pencemaran, banyak loading virusnya atau penyakitnya. Ya kita juga harus tahu. Yang minimal kita mengetahui simptomnya apa, indikasinya apa. Ketiga, ini vitalnya karena ini kaitannya sama biaya kos. Betul. Manajemen pakan. Kita tidak bisa memanage pembelian pakan kita untuk mendapatkan hasil usaha udang kita. Jebol. Yang jelas biaya kos produksi kita masih tinggi. Yang keempat, yang kelima tadi, kita harus bisa mengelola media budidaya kita.
bilang tadi hidupnya di air. Pengelolaan kualitas air kita itu sebetulnya kunci. Ya. Nah, ini memang 5 aspek ini tidak bisa terpisahkan Nggak gitu bisa. ya. Jadi tidak bisa hanya menguasai satu terus Nggak kemudian. bisa. Jadi harus semuanya dikuasai. Artinya Yes. adalah memang mata kuliah yang kita sediakan juga itu membantu mahasiswa untuk bisa terjun langsung nantinya. Ya. Nah, Ya. ini kita juga ada kegiatan nih Bang, kalau misalkan praktek lapang, terus kemudian MBKM ya, Mereka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, ini kan juga Bang Ratno banyak menerima alumni-alumni dari kami kan Ya. untuk dibantu untuk magangnya gitu ya. Ya. Nah, kalau dari mahasiswa magang kira-kira apa yang masukan untuk mereka? Itu tadi ya, karena biasanya ketika mereka datang Iya. datang gitu mau magang kah, mau PKL kah, Iya. mau penelitian Iya. kah, biasanya kadang suka saya tuh usir. Oh, Saya tanya nih ilmu-ilmu basic, ilmu-ilmu basic. Ya. Ya biasanya sih karena saya juga berasal dari lab lingkungan ya. Iya. Ya saya tanya mata kuliah fisika kimia perairan. Oh, iya. Itu kan basic banget tingkat Iya. semester 3 kita Iya. dapatkan contoh apa sih aluminitas, Iya. pH bisa dirata-rata sih apa enggak, Iya. DO itu apa, Iya. dan apa sih manfaatnya DO Iya. itu aja masih artinya apa? Artinya kepercayaan diri adik-adik ini masih kurang. Ya. Yang kedua, apakah memang mereka masih kurang untuk menguasai itu tadi buku ketekunan, Ya. kemudian kemauan untuk belajar. Jadi kalau katakan kita mau berangkat PKL atau PLN atau Ya. penelitian, kuasai dulu. Kuasai apa sih yang kita mau lakukan di sana. Ya. Jadi jangan sampai nanti disampaikan ya kita bingung lagi. Ya. Karena kadang karena memang saya ngerasa ini adik-adik saya gitu. Iya. Saya harus membentuk adik-adik saya untuk menggantikan, untuk meregenerasi. Iya. Ya, kayak saya juga kan bentar lagi udah pensiun. Supaya apa? Mereka punya basic atau punya fondasi yang kuat, tetap terjun di bidang. Iya. Jadi artinya semuanya harus disiapkan. Kadang memang Ya. kalau mereka berangkat ya berangkat aja gitu kan. Belajarnya di lokasi padahal ada hal-hal yang memang perlu Harus disiapkan. disiapkan. Ya. Harus disiapkan. Karena ya itu baru satu saya aja yang Iya. pada usil gitu. Iya. Kalau nanti teman-teman teknisi yang lain pada usil. Dan jangan sampai karena Bang Ratno istilahnya alumni dari IPB juga, sehingga istilahnya tidak sampai lah misalkan ini gimana sih kan gitu. Jangan sampai ketika dari yang lain menerima alumni atau menerima MBKM atau PKL dari tempat kita terus mereka yang komplain kan Iya. gitu. Ya kenapa? Ya adik-adik kita ini ketika keluar dari kampus untuk terjun ke ibaratnya ikut di dunia kerja itu kan membawa nama alma mater. Iya. Mempermalukan alma mater. Jadi dari kampus juga harus menyiapkan detail dan mereka juga harus ada niat Yes. untuk belajar itu sebenarnya. Jadi luar biasa sehingga memang bisa saling support ya, Ya. baik dari pihak kampus dan juga dari pihak pengusaha ini kan. Ya. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi bersama sehingga memang ke depan dengan banyaknya usaha-usaha perikanan ini kita bisa tempatkan banyak juga adik-adik kita alumni Ya. ini untuk bisa terjun gitu Ya. secara langsung. Baik, Bang Ratno luar biasa sekali ini yang kita diskusikan. Semoga ini juga banyak bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Jadi baik yang pengusaha yang sudah berkecimpung ataukah yang baru mau membuka atau alumni yang mau terjun Ya. yang baru lulus ini Baru harus semangat. fresh Kita graduate. yang sudah 24 tahun ini aja masih semangat terus. Iya, betul. Kenapa? Ya ini kita mencari privasi kita. Iya, betul. Dan juga untuk mahasiswa yang masih belajar juga ada motivasi bahwa Justru yang Ya, muda-muda alumni. yang saya harapkan adik-adik ini yang nantinya menggantikan kita yang senior Ya. yang udah sepuh-sepuh ya betul. ya. Dan itu tadi kembali lagi, jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi Ya. untuk menimba ilmu. Terbuka ya Bang ya sini ya. Terbuka. Nah, jadi kalau mau datang diskusi mau istilahnya Oh. sangat welcome ya, Ya. terbuka. Ya. Baik, terima kasih Bang Ratno. Semoga semuanya ini memberikan manfaat untuk kita Amin. semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.